biya palani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna mahum wa taf'alina tarhamina wa sa'arat bil hamzatil af'ali zikri qaswani al-khalifali kaswaya usum marun kanadi masih dipakai mamidamin patruke ila kahidati bapak umuni wajali hasil amsatil asma'i masih dikasri jam'ah dan isihuri manasubil ismillahi qasunia wajali karakir musuh dia wa satul akali asyukan kasih ba'adun nunirahimul lakoyaji alamatul dibihan dobat kasrun wa yusuf mapat katun pakot papid bikasri mahinal asma'urif biroki bigami aizu yang sorif papid biyai ulama bi'anusi walam satal asma'i bisadati wahfid bifati kulla wallahu alam bisawab. Harus melebihi hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma ta'lima nafa'a intifa'a ipadata istipadata asa masuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi amin ya Allah ya rabbal amin. Terlebih dahulu kita awali dengan doa membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini keberkahannya untuk guru-guru kita, orang tua kita semuanya, termasuk kalian semuanya, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekina oge singka lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sedang lancar-lancar lebih dilancarkan lagi, yang sedang sakit cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa ala dina wal kunam sholih al-Fatihah. Baik, pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang alamat i'rab, salah satu i'rab yaitu i'rab rofa. Ya, i'rab rofa. I'rab rofa itu ada berapa tempat? Satu, i'rab rofa dengan tanda domah, itu yang asal, kemudian wawu, alif dan nun lamun hazif, ya. Itu alamat rofa. Alamat rofa yang dibaca domah berapa tempat? Empat. Satu, isim mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, jamak salim. Empat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu yang dibaca domah, rofanya dengan domah. Selanjutnya materi ini belum tuntas, dan ini untuk alamat nasab juga ada sebagian kalian belum tuntas untuk qauluhu dan takriratnya, untuk menjelaskan alamat i'rab yang dibaca nasab, alamat nasabnya, ya, alamat i'rab dengan nasab. Karena sehubungan belum tuntas semuanya, teman-teman kalian masih ada sebagian yang masih nulis, mestinya ditulis hari Jumat. Kadang saya lupa mengeser di malam Jumatnya. Hari Jumat kan libur ya, itu pekerjaannya menulis untuk itu. Jadi untuk hari
minggunya kalian pekerjaannya sudah selesai. Baik, untuk itu saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi masih alamat yang dibaca ropa. Salah satunya tanda ropa dengan alif. Tanda ropa dengan alif. Tanda ropa dengan alif itu ada berapa tempat? Ada berapa? Satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Alamat ropanya yaitu dengan alif. Tanda ropanya dengan alif itu hanya ada pada satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Sesuai dengan pengertian bahwa isim tasniyah itu apa? Isim tasniyah itu apa artinya? Dalam takrirat atau dalam qauluhu yang sudah ditulis atau yang sudah menulis, yang belum masih ada tugas PR berarti penulisan untuk qauluhu atau takriratnya. Ini takrirat atau qaulunya. Yaitu madala alas naini bijadatin fi akhirihi wa sholaha lit tajridi wa utiba mithluhu alaihi. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan makna dua, fi akhiri dalam akhirnya kalimat, wa sholaha lit tajridi dan pantas untuk memisah-misahkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, wa utiba mithluhu kemudian digabungkan dengan lafaz yang lainnya. Contohnya apa? Lafaz Zaidun. Kemudian hukum asalnya berarti Zaidun wa Jaidun. Itu namanya litajrid. Sholaha litajrid. Isim tasnya itu nanti bisa pantas dipisah-pisahkan. Asalnya lafaz Zaidani berarti alamat romanya pakai Zaidani. Alamat ropanya pakai alif. Berarti cara penulisannya pun harus ada alifnya. Zaidani dibaca panjang. Zaidani. Nah, ada alifnya. Itu tanda ropanya dengan alif. Wa sholaha litajridi dan pantas untuk ditersendirikan sendiri-sendiri. Tajrid menyendiri. Berarti ini kalau dipisahkan Zaidun wa Zaidun. Ya. Kemudian wa utipa mithluhu lafaz satu yang sama dengan lafaz yang lainnya diatofkan, berarti lafaz Zaidun ini diatofkan ke ini. Namanya wa utipa mithluhu alaihi. Paham ya? Oke. Itu untuk pengertian apa itu? Pengertian apa? Pengertian isim tasniyah. Masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, kamu mampu menyampaikan gitu. Kalau sudah ada dalam hati nanti bisa menyampaikan. Itu harus ada pembelajaran terlatih, harus ada pembelajaran pembiasaan, ada pembiasaan menyampaikan materi bahwa pengertian isim tasniyah adalah madala alas naini bi ziyadati fi akhirihi wa sholaha li tajridi wa utiba mithluhu alaihi. Lafaz yang diatofkan kepada lafaz yang lainnya, wa utiba alaihi. Itu mithluhu alaihi. Kemudian baik, di dalam masalah isim tasniyah itu nanti bisa membuat isim tasniyah dengan syarat atau ketentuan sebagaimana yang diutarakan dalam qaulunya. Apa itu? Lafadznya, keterangannya.
Syartul musanna ayyakuna mu'raban. Ada enggak? Ayo langsung ulangi. Syartul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakaron marukiba muwafiqan fil labdi wal makna lahu mumasilun lam yubni an ghairuhu. Tulis dulu Syartul musanna utawi syarat isim tasniah iku ayyakuna yen ta'ana apa syartul musanna iku mu'roban berupa mu'rob. 1. Wa mufrodan dan mufrod. 2. Munakaron dan lafadznya dinakirohkan. 3. Marukiba lafadz yang tidak tersusun. 4. Muafiqon cocok fil labdi dalam lafadznya. Wal makna dan maknanya. 4. 5. Mumasilun lahu mumasilun lafadz yang disamakan lam yugni anhu ghairu. 6, 7, 8. Itu diantaranya lafadz yang akan dijelaskan hari ini. Mari kita bahas satu persatu tentang masalah pengertian dari masing-masing. Kita harus jelas untuk sebelum melanjutkan ke nazom baik selanjutnya. Bahwa yang pertama syaratnya itu adalah mu'roban. Yang dimaksud mu'roban itu berarti lafadznya yang mu'rob. Berarti kan kalimat isim itu ada 2. 1 mu'rob, 2 mabni. Lafadz mu'rob itu berarti lafadz yang bisa berubah-ubah. Kalau mabni tidak bisa berubah-ubah. Maka kalimat isim yang mabni tidak bisa ditasniahkan. Kalimat isim yang mabni tidak bisa ditasniahkan. Catat dalam otak, simpan dalam hati. Berarti apa? Kalimat isim yang mabni tidak bisa ditasniahkan. Kamu harus bisa menyampaikan itu. Contohnya apa yang mabni? Isim yang mabni ada berapa? Isim yang mabni ada berapa? Dalam apa? Arba'in. Isim ada 2. Mu'rob, mabni. Mu'rob bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Isim yang mabni ada 11. 1 isim domir, 2 isim isyarat, 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya, adat murokab tuh 11. Iya. Itu tidak bisa dibuat tasniah. Yang bisa dibuat tasniah itu lafadz yang mu'rob saja. Contoh mu'rob: rojulun, rojulan, rojulin. Itu mu'rob berarti. Ya. Paham ya? Jadi syarat yang pertama apa? Mu'rob. Kemudian mu'rob. Nanti kamu harus bisa menjelaskan oleh karena itu kalau tuntutannya isim tasniah yang mu'rob itu, maka yang mabni tidak bisa dibuat isim tasniah. Ya. Lah sekarang kok ada gini? Ada dani, tani, itu apa? Isim apa? Dani, tani, Allah, tani. Mufradnya apa? Alati. Lah kok aya alatani? Ya. Kalau alati berarti termasuk isim apa itu? Isim mausul.
Isi mausul itu tidak bisa dibuat tasniah. Ya, karena apa? Karena isi mabni. Jadi sekali lagi bahwa yang mabni itu lafadznya tidak bisa ditasniahkan. Lah sekarang kok ada lafadz allatani, kemudian alladani. Lah itu nanti lafadz seperti itu hanya disamakan saja. Lafadz hanya bisa disamakan saja. Artinya namanya mulhaq bil musanna. Lafadz yang disamakan dengan tasniah. Tetap tidak bisa dibuatkan, ya. Tidak dibuatkan yang secara hakikinya. Kenapa? Karena yang hakikinya itu harus syaratnya bikin tasnya itu yang hakikinya harus mu'rab. Begitu. Understand? Yes. Gitu harus paham. Nanti saya minta di antara kalian bisa mengungkapkan seperti begitu. Untuk belajar menjelaskan dari lafaz yang sudah kamu tulis dulu, nanti diulang-ulang, dibaca-baca, dipahami, diresapi. Nah, baru belajar menyampaikan. Oke. Syarat yang kedua, syartul musanna ayyakuna mu'raban satu wa mufradan. Mufrad. Apa itu mufrad? Satu. Mufrad itu satu. Harus yang satu lafadznya Zaidun satu. Nah sekarang kalau yang dua, ya yang dua nggak bisa ditasniahkan lafadznya itu. Apalagi yang jamak. Ya, yang tasnya itu tidak bisa dijamakan. Makanya mufrad itu pengertiannya apa mufrad? Ma laisa musanan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Itu. Jadi itu semua yang musana, yang jamak tidak bisa ditasniahkan, tidak bisa ditasniahkan. Kenapa? Karena tuntutan lafadznya harus mufrad. Lah kok bisa begitu? Karena akan terjadi nanti adanya istilah timbul dua i'rab. Coba kita perhatikan lafadz az-zaidani. Ini lafadznya apa? Format lafadznya tasniah. Lah nanti kalau dibuat tasniah dari tasniah akan terjadi nanti az-zaidanani. Begitu. Ada dua nantinya. Ini alamatnya, ini alamatnya. Alamatnya rupa dengan apa? Isim tasniah. Dengan alif. Akan terjadi ada dua alif. Ya, akan terjadi dua alif. Az-zaida ada, setelah da ada alif. Kemudian setelah nun jaidani nani alif lagi. Itu akan timbul dua i'rab dalam satu kalimat. Begitupun dengan yang jamak. Jaidu nani. Ya. Ada ropanya dengan waw. Kemudian yang kedua ropanya dengan alif. Berarti ada dua i'rab. Ada dua i'rab. Paham enggak? Halo. Paham enggak? Dipahami. Akan terjadi dua i'rab kalau mentasniahkan lafaz yang tasniah atau mentasniahkan lafaz yang jamak. Demikian pula yang mulhaq, lafaz yang disamakan dengan musanna dan jamak. Maka persyaratan untuk membuat isim tasniah harus mufrad. Oke, itu yang pertama. Langsung syartul musanna ayakuna mu'raban wa mufradan wa munakaron. Sekarang yang munakaron. Munakaron itu lafaz yang dinakirohkan.
lafad yang dinakirohkan. Isim yang dapat ditasniahkan adalah isim nakiroh. Isim yang ditasniahkan syarat yang ketiga lafadznya harus isim nakiroh. Kalau ada isim ma'rifat, kalau ada isim ma'rifat, ya seperti terjadi pada isim alam, seperti pada terjadi isim alam. Contohnya apa? Isim alam. Contoh yang isim alam apa? Iya, berarti tuntutannya apa? Nama orang. Nama orang itu adalah isim alam. Ya, itu berarti ma'rifat kan? Bukan nakiroh lagi. Maka selama lafaz Zaidun itu masih sifat alamiah, maka tuntutan nakirohnya harus menambahkan lafaz al, alif lam, az zaidani, az zaidun, az zaidu. Nanti baru ini zaidun, ini adalah ma'rifat. Zaidun itu ma'rifat. Sementara tuntutan syarat yang keberapa? Yang ketiga apa? Harus nakiroh. Kalau ada terbuat dari isim ma'rifat seperti dari isim alam, yaitu nama orang, maka nanti harus dikira-kirakan kenakirohannya itu dengan menambahkan lafaz al. Az zaidani, baru az zaidani. Nah, yang saya katakan ini Zaidun, ini Zaidun, ini Zaidun, kan berarti nakiroh namanya. Ya. Lah untuk menentukan mema'rifatkannya itu berarti nanti pakai al itu. Itu. Tapi kalau tidak pakai al berarti kembali itu masih menempel sifat alamnya. Sifat nama orangnya, yaitu lafaz Zaidun. Kan ma'rifat Zaidun itu. Ya. Sementara tuntutan syarat untuk dibuat isim nakiroh, isim tasniah itu adalah harus munakaron, lafaz yang dinakirohkan. Paham nggak? Harus itu. Paham nggak? Syarat yang pertama apa? 1. Apa penjelasannya murab? Terus lafaz yang mabni tidak bisa dibuat isim tasniah, begitu. Nah, kedua, syarat untuk membuat isim tasniah mufrad. Apa itu mufrad? 1. Kemudian pengertian mufrad dalam bahasa Arab. Lah berarti punya hukum balik kalau nanti isim kalau nanti lafadznya tasniah atau lafadz jamak, berarti lafadz itu tidak bisa dibuat isim tasniah. Itu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah nakiroh. Nakiroh. Nanti kalau lafadznya apa? Ma'rifat, salah satunya di dalamnya tertanam masih adanya sifat alam, yaitu nama orang, maka untuk kenakirohannya ditambah dengan al. Alif lam, al itu. Lanjut. Itu nanti sebagai pengganti kehilangnya dari kemarifatan. Syarat yang keempat yaitu apa? Marukiba. Apa marukiba? Lafaz yang tidak tersusun. Lafaz yang tidak tersusun. Marukiba itu lafaz tidak tersusun. Baik nanti tersusunnya secara isnadi
ada fiil, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Itu namanya isnadi. Fa'il disandarkan kepada fiilnya, namanya isnadi. Khobar disandarkan kepada mubtada, itu namanya tarkib isnadi. Ya, lain kusnadi. Ayo bisa nih. Mana? Maaf, punten. Isnadi, tarkib isnadi. Oke, tarkib isnadi. Marukiba itu artinya berarti lafaz yang tidak tersusun. Tidak tersusun dari apa? Susunan isnadi satu. Yang kedua, tidak tersusun dari idofi. Apa idofi? Idofat berarti sunan mudhof dan mudhof ilaih. Maka nanti lafaz yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih, atau lafaz atau kalimat yang tersusun dari mubtada, khobar atau fiil, fa'il, maka kalimat tersebut tidak bisa dibuat isim tasniyah. Musnad tasniyah kumaha? Ya. Isim tasniyah. Oke. Isim tasniyah. Atau yang tarkib maji. Tarkib maji itu apa? Tarkib maji itu asalnya ba'lun. Bakun. Nah. Akhirnya bentar. Labaka. Labaka ini susunan dari kata asal ba'lun, bakun, disusun menjadi labaka. Atau lafaz lain. Apalagi? Si bawe. Si bawe. Ya. Atau kata guys gitu baik, namanya tarkib maji. Lah nanti nggak bisa baklabakani, nggak balabak gimana? Baklabakani nggak bisa. Ya. Kemudian yang isnadi apa? Isnadi apa? Susunan fiil. Dalam mah. Jaidun lebih jaidun. Ini ada tarkib isnadi, susunan fiil dan fa'il. Contohnya enggak bisa jaa jaidani. Ini dalam satu nama itu enggak bisa karena di dalamnya ada dua susunan fiil dan fa'il, dibuat tasniyah enggak bisa. Oke? Itu namanya pengertian marukiba. Lanjut. Yang selanjutnya muwafiqon fil lafdi. Muwafiqon fil lafdi itu artinya cocok dalam lafadznya. Mesti harus cocok dalam lafadznya. Contoh lafadz Zaidun. Zaidun yang satu dengan Zaidun yang kedua sarwa Zaidana. Lafadz Zaidunnya berarti lafadznya ya Zaidun cocok dengan lafadz yang kedua Zaidun. Jangan sampai kebalik. Zaidun tatang misalkan. Ya. Nggak bisa. Si Zaid ya ini orangnya, tatang ya ini orangnya. Zaid dan tatang tidak bisa disatukan. Misalkan Zaidun nanti sok beda. Zaidun Umar. Ya si Zaid ya si Umar. Beda lagi ya. Dalam segi lafadznya beda. Zaid dan Umar semua punya nama masing-masing. Paham nggak? Lanjut. Jadi nanti kalau dua lafadz yang sama itu dalam lafadznya baru bisa ditasniahkan. Zaidun pertama dengan Zaidun yang kedua baru Zaidani. Ya. Cocok dalam lafadznya sama-sama Zaidun.
Kemudian yang keenam, muwafiqon fil makna. Muwafiqon fil makna. Ada muwafiqon fil labdi, ada muwafiqon fil makna, cocok dalam artinya. Maka tidak boleh mentasniahkan lafaz yang dalam makna yang dikehendakinya itu berbeda dalam segi maknanya. Contoh, kita menuliskan al-lisan itu apa? Lisan, ilah. Al-lisan, lisan, lidah. Al-lisan, lidah. Ternyata dalam lafaz lisan itu nanti yang dikehendaki maknanya satu lisan, yang kedua pena. Contoh ayat ada makalah begini. Al-qalamu ahadul lisan. Al-qalamu utawi pena iku ahadul lisan, salah satu dua lidah. Satu pena, yang kedua lisan gitu. Berarti dalam maknanya berbeda. Maka lafaz itu tidak bisa ditasniahkan. Jadi lisanani satu pena, yang kedua lisan gitu. Maknanya berbeda. Ya. Maka harus tuntutannya muwafiqon fil labdi wa muwafiqon fil makna. Lafadznya cocok, maknanya cocok, oke, buat tasniah. Itu. Kalau tidak cocok, tidak oke. Guys, gitu. Harus ya? Understand? Paham dum? Singapardum? Singaparna. Singaparna mana? Yes. Nanti. Kemudian yang ketujuh, mumasilun. Ya. Mumasilun, lafadznya yang ini dibuat tasnya itu harus mumasilun. Apa artinya mumasilun? Memiliki kesamaan. Mumasilun itu artinya memiliki kesamaan arti fil makna, memiliki kesamaan dalam arti. Contoh, kalau Samsun artinya apa? Matahari. Kalau Komarun, nah Samsun dengan Komarun tidak bisa ditasniahkan karena tidak mumasilun. Kumaha nasniahkeunana? Ya, tidak boleh ditasniahkan karena tidak sama wujudnya. Kalau Samsun artinya matahari dan Komarun artinya bulan, maka Samsun dan Komarun tidak bisa dibuat tasniah. Harus mumasilun fil labdi wal makna. Cocok ya dalam atau mumasil sama dalam lafaz dan maknanya itu. Terakhir, syarat untuk yang kedelapan yaitu lam yugni anhu ghairu. Artinya lam yugni anhu ghairu itu tasniahnya tidak dicukupkan dengan lafaz-lafaz lain. Tasniahnya itu tidak dicukupkan dengan lafaz lain. Contoh apa? Lafaz tiga itu apa bahasanya? Salah satu. Tiga. Salah satu nggak bisa. Saya mau ngomong 3 jadi 3 jadi genep gitu. Kan 2 tasniah. Ya, tidak bisa dengan salah satu. Kenapa? Karena sudah dicukupkan dengan lafaz yang lain, yaitu ada sitatun. Sitatun itu 6.
Ya, paham nggak? Salah satani. Kemudian contoh yang ini, misalkan ditasniahkan lafaz arbaatun 4. Saya mau ngomong double kan, yang namanya isim tasniah itu dua ya. Isim tasniah itu menunjukkan mana? Dua. Lah untuk menunjukkan mana dua sudah disukupkan dengan ada apa? Samanya itu artinya 8. Itu nggak bisa. Mau kita bilang 8 itu jadi arbaatani. Gitu. Ya, menambahkan alif itu. Tapi cukup dengan adanya lafaz yang lain. Itu namanya tasniahnya tidak dicukupkan dengan lafaz lain. Lam yugni anhu ghairuhu. Harus tuh. Udah selesai. Tuntutan saya, kamu hafalkan itu. Hafalkan itu sehingga nanti ketika menyampaikan sudah berada di luar kepala, tentunya enak. Dikuasai materinya, mampu menyampaikan intinya. Ya. Secara gas bisa dipahami. Harus tuh. Oke. Itu pembahasan tentang hari ini, membahas masalah 1. Apa itu? Lafaz yang diropakan dengan alif. Salah satu lafaz yang diropakan dengan alif itu hanya isim tasniah. Pengertian isim tasniah adalah madala alasna ini biziyadatin fi akhiri, dengan ditambahkan huruf akhirnya yaitu alif sebagai penambah. Kemudian wasolaha li tajridi, terus wa utiba mithluhu alaihi. Itu pengertian tasniah. Ini kalau di 88 dalam nuskhoh catatan yang lain ada lagi pengertiannya. Biziyadatin fi akhiri agnat anil atifi wal ma'tuf sholihin lit tajridi wa ati mithlihi alaihi. Begitu lafadznya. Kalau di ini tadi udah cukup gitu. Kemudian syarat untuk pembuatan isim tasniah 1. Apa itu mu'rab? Bisa berubah. Kemudian kebalikan dari mu'rab. Kemudian lafaz yang mabni bisa ditasniahkan tidak? Nah, kemudian yang syarat yang kedua. Kemudian apa mufrad? Kemudian pengertiannya. Kemudian yang ketiga syaratnya munakkaron, lafadznya dinakirahkan. Kemudian yang tidak bisa dibuat tasnya apa? Penjelasan dari munakkaron. Saya minta penjelasan dari munakkaron. Kamu mampu menjelaskan dari munakkaron berapa? Isim yang dapat ditasniahkan adalah isim nakiro. Kalau ada isim ma'rifat seperti dalam isim alam, nama orang, contohnya lafaz Zaidun, selama masih isim sifat isim alamnya, maka harus dimasuki alif atau ditambahin dengan alif lam. Untuk menunjukkan kenakirohannya itu adalah dengan alif lam. Oke. Berarti tetap tuntutannya adalah munakaroh, nakiroh, lafadznya harus nakiroh. Kemudian yang keempat, marukiba, lafadz yang tidak tersusun. Dari tersusun apa? Isnadi, idofat, dan tarkib maji. Maka kalau tersusun dari lafadz isnadi, kemudian
Mudhof atau idofat ya. Kemudian tarkib maji, maka tidak bisa dibuat isim tasniyah. Kemudian yang kelima, muwafiqun fil lafdi. Contohnya Zaidun, Zaidani. Berarti Zaidun. Itu lafadznya cocok. Zaidani baru bisa ditasniakan. Syarat yang keenam, muwafiqun fil makna. Contohnya lisanani. Ya. Arti contoh lisanani dikehendaki dengan lisan dan pena seperti dalam makalah ini. Al-qalamu ahadul lisan. Nah ini. Maka ini nanti lafaznya ini juga dikehendaki bahwa kolam itu salah satu lisan. Ya. Nah ini begitu. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang ketujuh, mumasilun. Artinya memiliki kesamaan. Contoh, Komarun dan Samsun itu tidak memiliki kesamaan, maka tidak boleh ditasniahkan karena tidak sama wujudnya antara matahari dan bulan. Terakhir yaitu lam yubni anu ghairu. Artinya apa? Lam yubni anu ghairu. Tasniahnya tidak dicukupkan dengan lafaz lain. Seperti contoh, salah satu menjadi ya. Karena ada lafaz apa? Dicukupkan dengan lafaz yaitu sitatun. Kemudian arbaatani nggak bisa karena sudah dicukupkan dengan wallahu. Yuk berdoa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.